Halo rekan-rekan pembelajar, selamat datang kembali. Nah, pada sesi bedah materi kali ini, kita akan langsung terjun ke fase yang bisa dibilang paling mendebarkan dalam siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu pengelolaan kontrak bagian ketiga. Kenapa mendebarkan? Karena di titik ini kita udah nggak lagi ngomongin soal rencana atau proses milih-milih penyedia. Kita bicara soal eksekusi akhir, serah terima, penilaian kinerja, manajemen resiko, dan pastinya dokumentasi data. Kalau Anda praktisi di lapangan, Anda pasti paham betul fase ini tuh ibarat tikungan tajam. Kalau nggak dikelola dengan super ketat, wah kerugian negara sudah mengintai di depan mata. Oke, supaya lebih kebayang, coba kita pakai skenario nyata yang, jujur saja, sering banget kejadian di lapangan. Kasus 100 laptop. Bayangkan Anda ini posisinya sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Suatu hari, penyedia Anda kirim surat resmi, bilang kalau pengadaan 100 unit laptop pesanan Anda sudah selesai 100%. Mereka pun langsung minta, Pak, Bu, tolong pembayarannya segera diproses ya. Tapi pas Anda cek ke lapangan, loh kok ada beberapa laptop yang speknya nggak sesuai sama kontrak? Belum lagi, dokumen garansi purna jualnya juga bodong alias belum lengkap. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pekerjaan ini boleh langsung Anda terima dan bayar begitu saja cuma karena mereka bilang udah selesai? Apakah tanda tangan di dokumen itu cuma sekedar formalitas administrasi belaka? Jawabannya tentu akan kita temukan dengan membedah 4 pilar utama pengelolaan kontrak di sesi kita hari ini. Kita akan bahas 1. Prosedur serah terima pekerjaan 2. Penilaian kinerja objektif 3. Pengendalian risiko kontrak dan 4. Data dan jejak audit. Mari kita mulai dari pilar yang pertama, prosedur serah terima pekerjaan. Satu hal yang harus kita sepakati dulu ya, serah terima itu bukan sekedar salaman, senyum, lalu foto barang pakai spanduk. Ini adalah sebuah proses hukum dan teknis yang sangat-sangat rigid. Anda bisa lihat sendiri betapa terstrukturnya alur serah terima ini. Semuanya pasti berawal dari langkah pertama, permintaan tertulis dari penyedia saat mereka mengklaim pekerjaannya udah rampung 100%. Tapi ingat, klaim penyedia itu bukan kebenaran mutlak. Jadi di langkah kedua, PPK wajib banget turun tangan melakukan pemeriksaan. Apa aja yang dicek? Ya mutunya, jumlahnya, fungsinya, waktunya, sampai kelengkapan dokumen pendukungnya. Kalau ribet, PPK tentu bisa dibantu tim teknis atau konsultan pengawas. Masuk ke langkah ketiga, ini titik kritisnya. Sesuai atau tidak sesuai? Kalau ternyata ada cacat atau spek yang meleset, PPK harus tegas perintahkan penyedia buat melakukan perbaikan. Nggak ada ceritanya kompromi di sini. Barulah di langkah keempat, setelah semua perbaikannya tuntas, tas-tas, dan sesuai kontrak, berita acara serah terima atau BAST boleh ditandatangani. Pembayaran ke penyedia itu murni karena prestasi nyata, bukan sekedar janji. Terakhir, langkah kelima, PPK menyerahkan hasil pekerjaannya ke pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Selesai. Nah, pas lagi ngomongin serah terima begini, kita sering banget nih nemuin kesalahpahaman antara dua konsep, masa pemeliharaan dan garansi. Sebenarnya bedanya apa sih? Kalau masa pemeliharaan, itu khusus buat pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Waktunya juga udah diatur, minimal 6 bulan untuk pekerjaan permanen dan 3 bulan buat yang semi-permanen. Di masa ini, penyedia wajib banget ngerawat hasil kerjanya. Sebaliknya, kalau garansi, nah ini ranahnya pengadaan barang. Waktu garansinya nggak dipukul rata, tapi murni ngikutin kebijakan produsen atau pabrikan barang tersebut. Jadi kalau kita balik lagi ke kasus 100 laptop tadi, ingat, laptop itu kan barang. Berarti fokus Anda sebagai PPK, mutlak harus ngejar sertifikat garansi purna jualnya. Jangan malah minta masa pemeliharaan ala-ala proyek bangun jembatan ya. Oke, sekarang kita beralih ke pilar kedua, yaitu penilaian kinerja objektif penyedia. Banyak yang salah kaprah mikir kalau BAST udah ditekan dan uang udah ditransfer, ya udah urusan PPK kelar. Tunggu dulu, kenyataannya nggak begitu. Setelah BAST, PPK itu masih punya satu PR penting, menilai kinerja penyedia secara objektif berdasarkan bukti otentik. Bukan berdasarkan feeling atau karena, si bapak ini orangnya asyik. Penilaian ini dilakukan secara sistematis lewat sistem informasi kinerja penyedia, atau kita biasa sebut SIKAP. Ada 5 indikator yang dinilai. Kualitasnya gimana, kuantitasnya pas nggak, gimana kemampuan mereka ngendalin biaya, waktunya molor apa nggak, dan terakhir layanannya. Kalau ditelepon gampang nggak, responsif nggak kalau ada komplain. Nah, data yang masuk ke SIKAP ini bakal jadi semacam rapor buat si penyedia. Rapor ini nempel terus dan bakal sangat nentuin apakah mereka bisa menangin kontrak pemerintah lagi di masa depan. Jadi kinerja yang amburadul hari ini dipastikan bakal jadi bumerang buat mereka besok-besok. Selanjutnya, mari kita bahas pilar ketiga, yaitu pengendalian risiko pengelolaan kontrak. Dalam urusan pengadaan negara, kalau kita cuma nunggu masalah datang baru bertindak, itu sama aja gali kubur sendiri. Kita harus selalu proaktif. Salah satu cara terbaik untuk proaktif adalah dengan memetakan matriks risiko. Ini ibarat jaring pengaman buat setiap pengelola kontrak. Cara mainnya sederhana.
Identifikasi risikonya apa, cari tahu penyebabnya, bayangkan dampaknya, lalu tentukan pengendaliannya. Coba kita pakai contoh kasus laptop kita tadi. Risikonya, barang nggak sesuai spek atau dokumen garansi bodong. Penyebabnya apa? Biasanya sih karena pengawasan di lapangan yang lemah. Dampaknya, wah, ini yang bikin miris. Layanan publik jadi tertunda karena barangnya nggak bisa dipakai. Terus pengendaliannya gimana dong? Ya kita cegah di awal. Lakukan pemeriksaan fisik dan dokumen yang super ketat sebelum berani-beraninya naikkan BAST. Dengan memetakan risiko kayak gini, seorang PPK itu pegang kendali penuh atas kontraknya. Bukan malah kelabakan pas masalah tiba-tiba meledak. Tapi, perlu diingat ya, prosedur yang ketat, penilaian objektif, dan pengendalian risiko tadi bisa luntur tak berbekas kalau kita mengabaikan pilar keempat ini, data dan jejak audit. Di dunia birokrasi, ada satu hukum tak tertulis yang kejam tapi nyata. Kalau nggak ada dokumennya, berarti kejadian itu nggak pernah ada. Dokumentasi itu ibarat nyawa dari akuntabilitas kita. Pada dasarnya, ada sederet arsip digital yang hukumnya wajib fardu ain untuk dikumpulkan. Mulai dari dokumen kontrak itu sendiri, spek teknisnya, surat menyuratnya, laporan progresnya, hasil tes uji coba, sampai ke hilir kayak BAST, bukti bayar, dan hasil rapor disikap tadi. Kenapa harus sekomplit itu? Karena tumpukan dokumen inilah yang kelak akan menceritakan kembali seluruh perjalanan proyek Anda, dari A sampai Z, terutama saat auditor mengetuk pintu kantor Anda. Nah, sekarang, dengan 4 pilar yang udah kita pahami bareng-bareng ini, ayo kita selesaikan kasus pemantik kita di awal tadi, si 100 laptop bermasalah. Solusinya jadi terang benderang nih sekarang. Langkah pertama, tolak mentah-mentah permintaan bayar dari penyedia. Paksa mereka ganti atau perbaiki unit yang speknya ngaco. Kedua, tahan terus dokumennya sampai mereka bawa sertifikat garansi purna jual yang asli dan lengkap. Ketiga, kalau 2 syarat mutlak itu udah beres, baik fisik maupun administrasinya, barulah Anda sebagai PPK boleh nekan BAST dengan tenang. Keempat, silahkan proses pencairannya, tapi jangan lupa masukin rapor real si penyedia ini ke aplikasi Sikap. Dan yang kelima, ini pamungkasnya, kumpulkan semua bukti penolakan, berita acara revisi, sampai BAST finalnya, lalu arsipkan rapi-rapi di folder digital Anda. Selesai. Pekerjaan beres, negara pun nggak tekor sepeser pun. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, mari kita kunci 5 hal fundamental yang wajib banget Anda bawa pulang. 1. Jangan pernah terima barang sebelum dicek ketat, klaim sepihak penyedia itu bukan jaminan. 2. Uang negara hanya keluar kalau prestasinya terbukti nyata secara fisik dan administratif. 3. Nilai kinerja penyedia sebijak dan seobjektif mungkin demi pengadaan yang lebih sehat ke depannya. 4. Jangan takut sama risiko, tapi petakan dan kendalikan sejak dini. Dan kelima, tanpa dokumentasi yang komprehensif, Anda nggak punya pelindung apa-apa saat diaudit. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan krusial yang pengen saya titipkan buat Anda renungkan. Ketika Anda bersikeras menjalankan semua prosedur kontrak ini dengan ketat, apakah Anda melakukannya sekedar untuk menghindari sanksi dari auditor? Ataukah pada esensinya, ini adalah jalan paling nyata dan mulia untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar berubah menjadi manfaat untuk publik? Pikirkanlah itu. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.